Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita kedatangan tamu Febriansah. Dia salah satu top leader di network marketing di Indonesia. Dia sudah punya Lamborghini. Waduh, berat Luar nih kalau- biasa ya. jangan bahas itunya. Kita tanya gimana sih caranya bisa sukses? Padahal dulu saya dengar itu bro bekerja di bidang financial ya, di salah satu perusahaan perbankan internasional yang sudah ada gaji tetap yang aman dan juga udah medium atau higher level ya. Inisialnya depannya H, belakangnya C banknya. Itu sudah di kelas medium atau high level? Nah, Medium level ya, gajinya udah lumayan ya. Oke lah ya. Oke, double digit. Aman double digit. Aman-aman aja, aman-aman. Terus kenapa? Apa yang membuat bro Banting setir. banting setir dari yang aman nyaman ganti ke network marketing yang belum punya channel waktu itu, belum punya masa pasti. Mulai dari awal, apa yang menyebabkan bro berani ngambil langkah itu? Nggak bisa diduplikasi nih kayaknya nanti nih. Jadi ya salam kenal ya teman-teman semua. Ya saya Febrian. Jadi gini bro, jadi aku orang yang bukan mampu. Papa latar belakang penjahit, mama ibu rumah tangga. Jadi papa dari dulu kecil cuma kasih prinsip, nanti papa cari uang sebisa mungkin, jual apapun bisa jual untuk kamu, sukses. Pokoknya kamu sekolah tinggi, nanti kalau sudah kelar merantau cari uang, sukseslah kau. Nah sedangkan adik saya tidak punya kesempatan sekolah tinggi. Maksudnya sekolah tinggi lebih baik daripada saya, jadi all out di saya karena saya anak paling besar. Jadi papa saya bicara dengan saya untuk berjuang. Akhirnya saya waktu itu 2009 merantau ke Surabaya. Posisinya juga awal-awalnya datang Surabaya, tahu nggak bro gara-gara apa? Kenapa itu? Indonesian Idol. Oh asik, Malu. penyanyi ternyata. Nggak percuma nggak masuk, gagal. Intinya habis gagal di situ, ada paman di sini. Paman bilang daripada kau beli tiket pulang lagi kembali ke Tarakan, ya saya asli Tarakan teman-teman. Daripada kau pulang ke Tarakan lagi, mending cari kerjaan aja di sini. Saya melamar di beberapa perbankan, di hotel, di perusahaan yang teman saya juga ada beberapa perusahaan di pabrik tisu. Saya lamar. Yang paling cocok waktu itu gajinya di bank. Waktu itu 2009 basic salary-nya 3 juta. Wah semangat, akhirnya belajar di situ. Nah jadi langsung ke poinnya tadi bro kitanya, what makes you move? Lebih tepatnya dibilang nyaman ya, kerja di bank 15 kali gaji 1 tahun. Kacamata sama gigi dapat 4 juta fasilitas per tahunnya. Kalau istri melahirkan juga full dibayar. Kemudian KPR rumah waktu itu di posisi saya bisa kali 80 kali gaji. Hari ini approve, paling next week udah cair. Nyaman, tapi kebetulan mungkin karena faktor perantauan ya. Perantauan bohong lah kalau kita anak muda itu nggak pengen lebih. Jadi setiap kali datang ke acara, saya pecinta seminar juga, maksudnya sering datang ke seminar di Gramedia, di luar kota saya datang. Nah setiap kali datang ke seminar itu, semangat saya tuh, ubun-ubun saya tuh panas sekali. Wah aku harus sukses, katanya sukses itu masa depan kita gini. Saya percaya, tapi setiap kali kembali ke kerjaan saya lagi, mentok lagi. Karena gajinya segitu-segitu, kecuali saya jadi Malindadi. Kecuali jadi Malindadi, karena kerjaan kita kan kayak Malindadi, orang nggak mungkin. Dia RM ya? RM. Dia cewek, bodinya oke. Kalau saya badannya pingkong gini, siapa yang mau tertarik ibaratnya. Jadi hasrat itu pengen maju, tapi wadahnya nggak ada. Jadi akhirnya saya menelusuri beberapa yang kebetulan juga. Kalau dibilang move to network marketing, apakah adalah pilihan awal? Sebenarnya saya anggap itu journey ya bro. Journey. Nobody yang ketika lahir ditanya besar mau jadi apa, sales, nggak mungkin. Pasti mau jadi dokter, presiden, polisi, pengusaha. Cita-cita saya jadi pengusaha juga. Makanya sekarang saya juga buka usaha dengan beberapa teman. Tapi modal nggak ada. Saat itu. Jadi kita kan modal nggak ada, mau nggak mau yang dirubah itu kan wadahnya. Karena saya pelajari juga dari Jim Rohn pernah bilang, ya banyak quotes yang menampar saya. Dia bilang orang stres itu bukan karena apa yang dia punya atau sudah punya. Orang yang stres itu karena ekspektasi hidupnya tidak sesuai dengan realitanya. Jadi setiap kali impian saya itu di Surabaya, saya orang kaya, rumah di Geraha Family, punya mobil BMW. Tapi kenyataan hitung gaji itu perlu 150 tahun. Jadi stres. Nah tapi satu sisi kalau pikirkan begitu terus, nggak maju-maju juga. Jadi
Akhirnya saya menyelidiki bidang apa ya modalnya yang kebetulan tidak banyak, tapi bisa. Saya pelajari industrinya dulu. Akhirnya waktu itu saya selidiki ada properti, ada insurance, ada network marketing. Ya, saya pelajari 3 bidang itu cocok untuk orang yang sudah berjuang keras, belum ada modal banyak, tapi bisa sukses kalau dia mau put effort. Yes. Jadi saya menyelidiki 3 itu dan saya open. Siapapun teman tawarin, apapun insurance, agen properti, saya tertarik, saya cuma menilai. Tapi entah kenapa yang datang tawarin terus network marketing. Yang datang tawarin itu produk ini, dan akhirnya ke sana. Jadi mungkin satu poin terakhir kenapa ampuh, mungkin saya punya prinsip aset itu kan ada aset lihat, ada aset tidak terlihat. Ya kembali lagi ini opini saya yang saya pelajari. Aset terlihat itu kan bicara emas, tanah, rumah. Tapi ada aset juga yang kita bicara tentang aset yang tak nampak. Asetnya menurut saya pelajari human, tentang pengembangan diri seseorang itu luar biasa juga. Nah di industri itu yang aku pelajari rumusnya 1 kali 1000 sama dengan 1000. 1000 kali 1 pun 1000. Nah, seorang Febrian kerja di bank, aku ngerti obligasi, aku ngerti surat utang, aku ngerti forex, reksadana. Tapi anything happen ke saya, 0 kali 1000 sama dengan 0. Oke. Make sense, kalau aku nggak punya usaha yang mau aset perbankan, aku laki-laki mau menikah juga di Surabaya, aku punya adik-adik, punya orang tua di kampung juga. Aku berpikir, memang industri tadi yang properti, insurance, network marketing, semua itu prinsipnya 1000 kali 1. 1000 orang yang biasa-biasa saja. Ada orang yang kurang pendidikan, sampai orang konglomerat, bermacam-macam berkumpul jadi satu di situ. Yang masing-masing cuma bisa closing satu klien. Klien produk lah, produk yang bagus tentunya. Nah, ketika 200 orang lagi ada musibah, at least masih ada 800 orang yang masih bisa mencari satu klien. Betul. Tidak mati kosong itu saja. Nah, sederhana poin itu saja yang membuat saya akhirnya saya berpikir, why not? Jadi leverage ya bro ya? Menurut saya wadahnya ada, tapi not everybody willing to sacrifice. Menurut saya kembali lagi ya, saya bukan sok tahu, bukan sok toy. Acuanku sederhana kok bro. Aku kerja di bank 5 tahun lebih. Ketika aku ketemu dengan satu bidang apapun itu, aku akan taruh. Jadi aku kerja 5 tahun, ada hidupku seperti itu. Aku punya Avanza 1, cicil belum lunas. Waktu itu aku sacrifice 5 tahun, cek log, kerja keras, ada hidupku seperti itu. Ketika ada peluang baru, kenapa aku nggak taruh effort 3-5 tahun juga? Kalau 3-5 tahun lewat dari hasilnya, tak tinggalin. Sederhana kan? Sesimpel itu. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma pertimbangan orang di industri network marketing maupun insurance maupun properti itu, mereka tidak pakai takaran timbangan yang logis. Akhirnya bukan 3-5 tahun, sedangkan padahal mereka sudah kerja 16 tahun, udah berubah hidup. Masa taruh di bidangnya baru, mereka nggak taruh 5 years, man. Kasih waktu lah. Nah, setelah saya taruh timbangan seperti itu, ternyata hasilnya not bad dan luar biasa besar. Nah, industri itu sih bro. Kalau why move? Ya karena aku merasa zona nyaman itu berbahaya karena ia tidak berbahaya sama sekali. Dia tidak berbahaya karena karena dia sangat dangerous. Dia sangat dangerous karena tidak berbahaya, tidak kelihatan. Aku pokoknya tanggal 25 terima gaji, nanti tanggal 15 masih sekarat lagi. Gak sadar. Thanks God is Friday, dapat duit lagi. Nanti tanggal 15 ke cafe itu sudah lihat harga, bukan lihat harga ininya lagi. Ya itu lewat begitu. Jadi value-nya sih bro. Tapi yang banyak orang takut nih bro, udah punya penghasilan segini tiba-tiba nol karena harus memulai sesuatu yang baru, itu apa motivasinya? Kalau kita misalnya udah punya anak, kan berat bro, uang sekolah, uang bulanan itu jalan terus, tapi kita belum pasti pendapatannya, makanya itu banyak orang yang belum bisa move on. Mungkin bro bisa memberi insight ke mereka yang sudah memiliki keluarga. Berat bro, tantangan itu. Siap. Jadi kembali lagi teman-teman, bukan menggurui ya, teman-teman sudah dikompeten di bidangnya masing-masing. Kembali lagi seorang Febrian punya opini. Kelihatannya berbahaya sekarang. Bagaimana kalau dengan berdiam diri aku berbahaya nanti? Kenapa? Karena ini juga insight-insight ini aku dapatkan dari nasabah-nasabahku. Jadi ketika lagi nasabah datang ke kantor mau closing reksadana misalnya, saya dari dulu jarang jualan produk. Saya banyak bangun hubungan. Tante, Om, So, AI kerja apa? Oh, Feb dulu AI itu susu itu jual bola pingpong. Dulu zamannya Lim Shaolong itu BCA, saya itu kerja di bank BCA sama seperti kamu juga. Tapi susu tuh berpikir tidak bisa buta dengan peluang. Semua peluang yang datang sama susu terima. Ku telah yang lebih baik, nanti ku pilih salah satu. Makanya susu ada hari ini punya saldo 20 miliar. Jadi pembelajaran itu yang saya tangkap. Mereka bisa jadi saya flashback, saya komparasinya dengan keluarga saya. Jadi papa saya ada 9 bersaudara, otomatis kan semua pilihan hidup.
paman saya juga di Tarakan bukan mereka hidup susah ya, di bawah rata-rata. Itu pilihan mereka. Bisa jadi di usia mereka muda mereka ditawarin banyak peluang. Tapi yang selalu ditawar, contohnya buat tambak udang. Bro, buat tambak udang yuk. Yeah. Bilangnya apa? Nanti kalau bocor gimana? Nanti kalau dicuri orang gimana udangnya waktu panen? Jadi lebih banyak cerita how if. Kalau gagal gimana? Ternyata kalau bisa gimana? Makanya kalau disuruh pilih waktu itu, saya pribadi sampai sekarang dibilang tua banget enggak, muda juga enggak, 31 tahun. Mending Soro sekarang daripada encok pegelinu nanti. Bener Sudah tua nanti baru hajar, saya nggak punya tenaga. That's why saya waktu itu berpikir sederhana sih. Waktu kerja bank itu saya di bendera merah ya, berbendera merah. Saya berpikir 2 years, 3 years, 3 tahun kemudian aku nggak jadi siapa-siapa. Bendera biru, bendera hijau mau terima aku kok harusnya. Ibaratnya gitu kan. Bukan cemen plan B itu yang kusiapkan, tapi at least aku punya backup plan. Tapi aku nggak mau pikirkan. Katanya Arnold Schwarzenegger kan nggak boleh plan B. Ya, tapi aku anggap itu plan B terbodohku, tapi aku nggak mau pikirkan. Usia masih produktif. Ketika 3 tahun aku gagal jadi seseorang, anyway aku bisa kembali ke dunia ini kok. Oh, luar biasa. Sederhana itu sebenarnya. Terus ngerintisnya pasti nggak mudah, bro. Karena seorang yang kerja di bank terus memulai bisnis baru di dunia network marketing itu nggak gampang ya. Gimana? Susahnya, suka dukanya deh. Dukanya tuh kalau bicara sebenarnya paling sakit jalankan network itu karena image-nya mungkin orang bilang cari-cari orang dan lain-lain ya. Ya itu kalau misalnya kurang mendalami lebih dalamnya lagi. Tapi nggak apa-apa, itu kan opini orang netral. Sedihnya tuh malah orang-orang terdekat. Contohnya teman-teman kecil yang dulunya TK bareng di kampung, SD bareng, ya kuliah juga ada beberapa ketemu. Ketika aku jalankan industri ini seperti menghindar. Padahal nggak nawarin. Mungkin dulunya sering futsal, jarang diajak futsal. Karena takut ditawarin. Padahal hatiku berpikir, hatiku kecil ya, hati kecil. Emang lu seprospek apa kamu kok ada kepikiran waktu kamu bahasa mudah-mudahan. Emang kalian sehebat apa mau ku ajak? Nggak pikir juga mau ku ajak gitu kan, tapi ya itu terjadi. Jadi belum lagi paman sendiri bilang sudah kerja bank enak-enak, kok keluar aja kan MLM, kamu keponakan bodoh. Pokoknya begitu-gitu kayak, aduh, ngomong sama mama, Febrian tuh yang benar aja, udah kerja enak-enak begini. Jadi justru dari orang-orang terdekat yang memberikan pressure-nya karena sayang bisa jadi. Tapi ya menurut saya ketika kita susah, tidak ada yang peduli sama diri kita sendiri kecuali diri kita. Betul. Ya, aku berpikir, aku akan hormati semua teman-teman saya, paman saya, tapi kalau bicara tentang decision, ini hidup kita. It's my life, yes. Ya, mungkin ketika istriku hamil, mau lahiran nanti butuh 50 juta, nobody help me. Yes. Teman-temanku juga nggak bangun. Jadi, aku tetap respect mereka, nggak kacau-kacau mereka, tapi let's create history. Aku hanya bisa buat bukti aja. Dendam positif lah, bro. Iya, benar. Positif aja sih. Aku kebetulan orang yang kurang bisa berbicara impian. Tapi kalau bicara dendam positif and fear, aku fear. Jadi aku bukan orang yang tergerak karena dreams. Aku tergerak karena fear, terbalik. Oh, bagus. Tapi ke arah positif yang penting. Positif. Bukannya tidak berani melangkah, tapi malah melangkah karena supaya itu tidak terjadi ya. Contohnya mama papaku di Tarakan sudah usia juga. Yang aku pikirkan nanti kalau aku belum ada apa-apa, mereka tua. Nah itu lebih takut aku daripada ngomong rumah mewah, impian ini. Nggak masuk. Oke. Kalau boleh tahu nama brandnya ini boleh disebutkan nggak, bro? Apa ini? Network marketingnya, mungkin teman-teman mau belajar juga. Boleh. Kebetulan yang aku gelutin selama 3 tahun terakhir ya, punya kesempatan yang luar biasa di perusahaan ini. Ya, hari ini aku diajak untuk bermitra di sini sebagai membangun jaringan ini sejak awalnya. Berdiri perusahaan ini namanya SIP Indonesia. SIP ya? SIP Indonesia. Jadi SIP Indonesia bergerak di bidang aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Oh, aplikasi. Jualan apa aja nih, bro? Produknya kalau kita bilang hari ini justru luar biasanya. SIP ini berdiri kan 2017. Sebenarnya dia terinspirasi CEO kami ya, Bapak Michael Tanudireja. CEO kita ini punya visi yang besar, bagaimana membangun network untuk banyak orang bisa berubah hidup. Tapi secara produk beliau masih punya pilihan, entah wellness atau entah itu beauty. Dan akhirnya waktu itu memikir eranya waktu itu kan kita di era 2017 semua sudah mulai tahu intangible product. Semua kalau kita bilang 2013 orang berkelahi, aku store uang mana barangmu. Kalau bicara aplikasi ya. Tapi di era 2017 kita semua sudah mulai teredukasi, mulai well known tentang beberapa Travelkalo, ya beberapa tiket.com dan kawan-kawan. Jadi di situ akhirnya CEO kita
membuat satu konsep kemitraan. Kalau hari ini kalau kita mau bidang aplikasi kan cuma punya 3 cara. Konglomerasi buat sendiri, uangnya berapa? Yes. Iya kalau 2010 seperti Nadiem Makarim tawarin Hotman murah, sekarang udah berapa? Oke, yang kedua partners investasi. Investasi pun bukan uang kecil. Alibaba taruh berapa di Tokopedia. Nah, jadi yang sistem dia buat ini kemitraan. Dia buat sistemnya orang bermitra aja, tapi punya chance bangun empire dari transaksi juga. Jadi sistemnya itu sistem semua diredikan, API host to host dengan maskapai, ya kita bergerak di maskapai juga, perhotelan, PPOB, pulsa, tapi bukan hanya harga-harga biasa, harga vendor. Kok bisa harga vendor? Karena ada modal di awal yang disetor kerjasama, MOU, akhirnya perusahaan itu ada sistemnya, nah dia jual sistem itu. Oke, ada websitenya ini ya bro ya? Ada. Nanti ada di deskripsi linknya kalau teman-teman mau tertarik mempelajari lebih dalam untuk websitenya. Jadi ada tiket pesawat, pulsa telepon, hotel, macam-macam lah semua. Voucher game, voucher game juga ada. BPJS, Wow. Pelni, dan sebentar lagi mau untuk Samsat, PBB. Wow, luar biasa. Jadi bisa digunakan sehari-hari ya? Sebenarnya orang dengan bermitra dengan aplikasi itu sebenarnya dengan dia beli tanda kutip ya beli sistem itu sebenarnya sudah dapat mesin penghemat dapur seumur hidup. Oke. Di luar dari proposal bisnisnya ya. Untuk digunakan pribadi. Sebenarnya ya? bisnis value-nya, produk value-nya di situ. Soalnya kan selama ini yang saya tahu ya, kalau MLM itu dia biasa menggunakan brand. Jadi memang ada kompetitornya yang lain, tapi dia memfokuskan di brandingnya ini, menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, ya untuk bonus-bonus jaringan dan lain-lain. Akhirnya member ini di-push membeli dengan harga mahal untuk mensupport yang di atas. Kalau saya lihat SIP ini berbeda ya konsepnya bro ya. Nah jadi aku ini kan sudut pandang bro tadi itu sudut pandang yang sangat banyak yang terjadi dan general banget. Tapi bukan membela perusahaan-perusahaan produk bro Sigit, lebih ke oke, SIP-nya adalah komoditi. Tapi aku mau bahas sedikit tentang yang mungkin ada chance untuk di markup dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau konsep dasar yang dulu saya pelajari tentang network marketing berbasis wellness maupun kesehatan, makan sembuh langsing apapun itu, toples, parfum apapun itu, sebenarnya sama aja seperti konvensional. Kalau konvensional kan ada distribution chain-nya, ada dari pabrik ke wholesale besar, kemudian ke distributor daerah. Sebenarnya kan harganya juga anyway sudah markup juga. Jadi kalau dibilang tentang justru mereka markup tidak, ya pasti company ada markup, tapi mereka at least dari company turun langsung ke member agent, ya akhirnya untuk pembagian komisi daripada uangnya lari ke wholesale distribution itu lari ke member. Jadi sebenarnya sudut pandang ini yang sebenarnya oke sih, sama-sama aja untuk produk. Nah tapi kalau bicara tentang SIP tadi, sebelum orang join SIP pun produk kita sebenarnya sudah everybody tahu. Tanpa ada SIP pun kita tetap bayar token kok. Betul. Kalau memang di token di rumah kita mati, kita biaya admin 3.500, pakai SIP bisa 900 rupiah adminnya. Kenapa nggak beli sistemnya? Benar. Yang logikanya aja. Jadi itu yang membuat kita berjalan dengan santai, pesat, laku, dan orang juga use produk aja bisa dapat value-nya. Benar. Itu sih. Kalau untuk teman-teman kita yang lagi nonton ini, dia ingin mengembangkan bisnis network marketing itu kira-kira ada petuah-petuah khusus untuk mereka nggak tetap semangat lah atau gimana? Ada. Yang pertama mungkin ya pahami bahwa ini industri bukan bangun pagi, bangun hari ini, besok sore jadi. Ya ada banyak, sama lah hari ini kalau kita bicara kontraktor, dia ke Kalimantan mau buat tambang batu bara, pasti di awal kena tipu dulu. Orang yang ngaku-ngaku punya tambang, tipu orang daerah sekitar, tipu-tipu dia habis berapa M dulu, akhirnya dia kali kedua kena tipu lagi, kurang ajar, kapalnya bohong. terakhir dia sudah tahu seluk beluknya. Kaya raya dari tambang batu bara Kalimantan. Maksudnya semua bisnis kan itu industri. Nah, network marketing pun ini industri, bukan mencari tempat peruntungan, bukan kocok dapat hadiah. Jadi maksudku yang pertama itu menurut aku, kalau mau di bidang berhubungan dengan bangun tim dan lain-lain, network marketing, yang pertama itu harus punya pertimbangan yang kasih pertimbangannya seperti yang ngomong di awal tadi tentang 5 years. Ya, yang kedua mental rasa memiliki. Kita bukan karyawannya perusahaan kok. I pay my money. Aku join pakai uang, bukan pakai daun. Nah teman-teman kalau di industri network marketing, teman-teman tuh beli produk itu pakai uang. Bukan pakai daun, men. Bener. Dan secara akte perusahaan, kita tuh bukan karyawannya perusahaan. Gak ada namanya Febriansa Averu hari ini karyawannya PT SIP, gak ada.
kita pun punya chance untuk membangun empire kita tanpa cost yang berlebihan. Berarti mindsetnya business owner dong. Iya. Ya kan gitu. Nah, tapi yang ini yang aku kasih satu contoh aja yang jarang orang bisa maklumi itu, contohnya deh, Bro Sigit sedang buka laundry, barusan buka. Entah kenapa kalau dari sisi konvensional ini orang sering memaklumi usahanya. Contohnya, gimana bro? Era pandemi laundrynya gimana? Aku yakin Bro Sigit pasti membackup usahanya. Ya namanya bisnis naik turun lah bro. Iya. Namanya merintis men, you know lah. Pasti bisa seperti itu, Betul. secara natural. Betul. Tapi kalau network marketing atau di bidang jaringan, gimana? Udah Korea belum? Udah dapat rewardnya belum? Entah kenapa pertanyaan itu pertanyaan malapetaka seperti padahal orang tuh biasa aja tanyanya. Sebenarnya orang itu boleh nggak sih jawabnya begini? Oke lah, aku dapat teman baru banyak di sini. Namanya juga industri baru men, sedang berjuang lah. Iya. Punya waktu lah. Nah, jawaban seperti ini yang jadi makanya ada survei mengatakan 90% orang quit dari network marketing yang akhirnya membuat citra network marketing itu gagal karena mereka bukan sudah berjuang 3-5 tahun, tapi karena faktor gangguan jiwa dapat dari opini orang luar. Mostly loh kan, nggak kuat. Temannya nggak ajak futsal dikit, enggak, aku nggak mau jalan ke industri ini, temanku jauhin aku. Nah, ini kan bukan apple to apple jadinya. Betul. Jadi lebih ke timbangannya itu jelas dulu deh. Bukan masalah perusahaannya deh, bukan masalah bonusnya. Kalau mental dari awal sudut pandangnya itu tidak tepat, yang kita lakukan pun mentalnya cemen, letoy di tengah jalan pasti, lunglai pasti, lemes pasti. Oke. Iya dong. Jadi harus punya takarannya fair dulu. Kalau sudah berjuang all out ternyata belum ada dapat something, bolehlah kita angkat topi, kita hargai keputusannya. Bolehlah bilang network marketing nggak bagus. Nah, menurut aku. Kalau dari sudut pandang stigma masyarakat mengenai network marketing yang negatif, mungkin Bro bisa menjelaskan? Sebenarnya ya aku juga bukan ahli-ahli banget dalam network marketing. Kebetulan di perusahaan ini ya sudah berjuang punya tim satu Indonesia di perusahaan ini. Tapi kalau dibilang secara pemahaman industri network marketing dari 20 tahun yang lalu ya aku masih rendah lah dibanding senior-senior. Tapi stigma ini sebenarnya campur-campur dengan network marketing itu multi level marketing atau orang kenal MLM. Itu kan sebenarnya bagian dari cara penjualan saja men. Sebenarnya ada namanya telemarketing, betul. Ada namanya SMS marketing, betul. MLM marketing, MLM multi level marketing menggunakan people. Yes. Nah, tapi banyak tanda kutip ya perusahaan-perusahaan yang bersifat investasi ya yang menggunakan sistem jaringan karena jaringan ini terbukti cepat. Iya. Contohnya kita ngomong berlebihan. Di Surabaya sekarang tiba-tiba ada satu orang Surabaya tiba-tiba si A dan si B tiba-tiba dia mau launching merek minuman baru, bukan Aqua, bukan merek-merek yang kita sudah kenal, tapi merek-merek baru. Satunya Bejo, satunya Surabaya gitu. Bejo sama Surabaya. Nah, si Bejo ini si A memilih dengan cara distribusi. Lobby sama distributor, ambillah berapa dos, ambillah berapa. Si B ini menggunakan konsep MLM. Secara 6 bulan ke depan, aku yakin MLM lebih cepat. Kenapa? Karena di sini dia tidak bermerek soalnya. Orang tidak kenal. Kurangilah harganya bos, bayarnya 2 bulan lah. Merek baru bos, kasih waktu dong. Nah, sedangkan si B buat Surabaya ini pasti lebih cepat, karena ada konflik kepentingan di situ. Jadi it's a way to market the product menurut aku. Tapi memang paradigma itu salah karena banyak tanda kutip yang money game dan lain-lain yang menggunakan cara itu. Dan saya pun pernah salah ikut, dulu pernah investasi 1%. Nah, caranya network marketing. Jadi orang tuh taunya MLM itu sama. Tapi padahal MLM itu hanya caranya, harusnya ngomong perusahaannya. Perbedaan money game dengan multi level itu bagaimana? Itu sih. Tapi ya kembali lagi, tidak bisa memuaskan banyak orang tentang paradigma ini. Produknya ya, kalau yang janji-janji 30% 1 bulan itu sudah jangan dipercaya itu udah. Itu udah logis lah kita. Sudah pernah kapok juga. Kerja apapun nggak mungkin lah itu ya. Kecuali kita punya kecuali anaknya. saham beli buy low sell high gitu. Tapi sekali bro, nggak tiap bulan. Buy low sell high mungkin bisa. Tapi kalau diam dapat duit, aduh sudahlah. Tidak bisa lah teman-teman semua, jangan too good to be true lah. Menurut saya ya teman-teman semua. Itu sih bro. Mungkin ada pesan terakhir buat teman-teman yang muda-muda ini supaya mereka tetap semangat dan bisa meniru langkah Bro Febriansyah. Ya belum sukses-sukses amat juga, tapi ya teman-teman semua ya hari ini kalau saya berpikir hari ini untuk generasi teman-teman muda, yang pertama selalu punya harapan ya teman-teman semua, jangan putus harapan karena menurut saya harapan itu paling penting ya. Jadi jangan cari motivasi dari luar
Kenapa banyak orang bilang tolonglah saya cari motivasi, sekarang bisa cari di YouTube, Instagram, banyak motivasi. Tapi sesungguhnya motivasi yang paling penting itu kan dari diri kita sendiri. Coba lihat raut muka mama kita, sudah berapa tua usianya. Ya, cobalah kita pulang lihat anak kita, sudah usia berapa, kita mau sekolahkan yang terbaik. Ya, coba cari motivasi, cari sendiri. Jangan lagi menunggu orang lain yang memotivasi. Ya, kemudian yang saya bisa sharingkan mungkin punya integritas. Ya, kalau bangun sesuatu bisnis, ya bangunlah dengan sepenuh hati. Ya teman-teman, mungkin kalau ada teman saya bilang kalau memang sudah pegawai, kalau teman-teman lagi buka usaha baru apapun itu bentuknya, pakailah mental pegawai di situ. Loh, kok mental pegawai? Maksudnya apa? Pegawai kita bisa 8 jam satu hari. Kenapa dari bisnis kita itu kita taruh 8 jam juga? Yang sebenarnya maksudnya mental pegawai dari sisi jam waktunya, ya kan teman-teman semua. Jadi kalau kita bisa punya mental yang sama, teman-teman sudah berjuang mungkin di usahanya masing-masing, di kerja masing-masing sudah lama, kenapa nggak taruh di industri waktu, industri yang baru, time frame-nya juga disamain. Mungkin seputar itu sih teman-teman. Selebihnya saya yakin dari Bro Sigit di channel-channel sebelumnya juga sudah memberikan banyak insight kepada teman-teman juga. Gitu, Oke, terima kasih banyak Bro Febriansyah, waktu dan knowledge-nya yang luar biasa, pengalamannya dari nothing become someone ya. Masih merintis, masih berjuang teman-teman. Masih Doakan saja. udah punya Lamborghini men. Ntar lagi apa Bentley bro? Next target apa bro? Dan mobil itu kan hadiah dari perusahaan. Oh hadiah. Dia belum beli sendiri. Jadi kalau beli sendiri ngapain? Kita sudah kita financial planner. Puter dong. Ketika kalau dapat ya sudah terima. Wah sih kalau dapat dapat ya terima, ngapain nolak? Tapi sebenarnya kalau beli ya ngapain? Iya. Pajak bukan tipe kita orang bank, kita handle dana nasabah. Bener. Kita tapi kalau dapat ya beda. Injak remnya pun enak ya. Terus next targetnya apa ini bro? Kebetulan kalau hadiah dari perusahaan rumah mewah 12 miliar. Asik, kita doakan Ya, bro doakan, ya. segera dapat. Thank you. Sukses. Oh iya, ini ada channel YouTube juga bro ya? Ya kebetulan lagi merintis channel YouTube teman semua ya, semoga bisa memberikan manfaat juga, knowledge atau narasumber. Terus kebetulan Bro Sigit kemarin juga barusan sharing dengan kami ya, nama channel YouTube kita itu obrolin aja teman-teman semua. Jadi obrolin aja _id. Ada di sini nanti Ya. keluar. Siap. Semoga kalau bisa bermanfaat, silakan subscribe juga teman-teman semua. Subscribe guys. Temanya tentang apa itu bro? Kita kebetulan mengobrolin apa aja yang bisa kita obrolin layaknya. Jadi tidak ada namanya satu arah di situ ya. Contohnya partner saya di situ adalah Stefanus Butoro. Jadi dia punya mindset tentang bisnis ini begini. Mindset saya begini. Biarkan publik juga siapa tahu ada opini yang lain gitu kan. Jadi semua orang berhak beropini. Oke. Ya. Jadi temanya macam-macam Apapun. ya. Bisnis juga ada. Bisnis juga, kesehatan juga. Krisis ini juga gimana? Ya, bro, kemarin isi tentang bagaimana edukasi cryptocurrency juga. Iya. Next time bisa diundang lagi. Oh siap, saya sangat senang datang. Oke, terima kasih guys, waktunya udah nonton dari awal sampai akhir. Salam sukses Kaya Raya.